In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa benar yang kudengar tadi? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Mahatta. Mahatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukanlah segala hal-hal yang melibatkan kemerdekaan negeri ini sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melibatkan PPKI, Bung. PPKI adalah salah satu hal yang dibentuk oleh Jepang. Kita harus merdeka tanpa melibatkan Jepang. Sebaiknya kita mempromosikan kemerdekaan secepatnya selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar melalui siaran radio bahwa Jepang sudah mengakui kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita mempromosikan kemerdekaan. Baiklah, saya rasa kita harus memberitahu Bung Karno terlebih dahulu. Tunggulah sebentar. Saya akan bersiap dan kita akan pergi ke kediaman Bung Karno. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke kediaman Bung Karno untuk meminta memproklamasikan kemerdekaan dengan sesegera mungkin. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikannya, karena menurutnya PPKI jauh lebih berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10, di rumah Sukarno berkumpullah golongan muda yang ingin menyampaikan aspirasi mereka dan mendesak Sukarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang dari sekutu dari stasiun radio London di Bandung. Maka dari itu kami sebagai golongan pemuda sudah mengadakan rapat tadi siang. Hasilnya kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta menyelesaikan dan menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa menyusun kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan hal-hal yang melibatkan kemerdekaan dengan PPKI. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai PPKI, karena menurut kami PPKI hanyalah senjata Jepang untuk memperhambat kemerdekaan. PPKI adalah hal yang dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan kita bukan dibentuk oleh bangsa lain, melainkan kemerdekaan kita dibentuk oleh bangsa kita. Bukan begitu, kita harus tetap membicarakan ini dengan PPKI, karena tugas mempersiapkan kemerdekaan adalah tugas PPKI, bukan tugas kalian. Sampai kapan kita harus menunggu? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk merdeka?
Ayolah Bung, kita bisa merdeka, kita bisa memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus terus menunggu janji manis Jepang? Bahkan Jepang pun kalah dalam perang sucinya. Malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami demi kemerdekaan. Sudahlah, jika Bung Karno tidak tinggal bertindak cepat, kemerdekaan malam ini, maka akan jangan salahkan kami apabila besok akan terjadi perang. Ini gorok leher. Sedetlah saya ke pojok itu dan potonglah leher saya malam ini juga. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah digantung selama ini. Inilah sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikanlah kami waktu untuk berunding sebentar. Kalian tunggulah di luar. Karena tidak mendapatkan mufakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka memutuskan untuk memberikan ruang untuk golongan tua berunding dan menunggu bagaimana keputusan selanjutnya. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang akan berkuasa di negeri ini. Dan selain itu, sebaiknya kemerdekaan dibicarakan lagi pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baik, Bung. Berarti kita semua sepakat. Para pemuda menunggu keputusan dari hasil perundingan golongan tua. Mereka tidak memiliki banyak harapan pada golongan tua, karena nyatanya semua hanya akan sia-sia. Jika seperti ini, golongan tua tidak pernah akan disetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan dalam waktu yang dekat. Benar, mereka hanya mengulur waktu saja. Sudahlah, kita lihat dulu keputusan mereka. Apapun itu, proklamasi akan dilakukan dalam waktu yang dekat, apapun caranya. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak bergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno-Hatta untuk tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Bagaimana sekarang? Keputusan golongan tua sudah tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa kita bisa merdeka tanpa bantuan PPKI ataupun bangsa lainnya. Benar. Kita tidak bisa seperti ini terus. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana dengan Rengas Dengklok, satu kota di Kadangan di Karawang? Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Sudayono Subandra yang terletak di bawah komando Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan dan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Mereka berada sehari penuh di sana. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung.
Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Mereka berada di Rengas Dengklok. Baik, tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan kepada kami, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi dan kemerdekaan kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian, masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa kami harus terus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak sendiri dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapatmu itu benar, namun apa kalian tidak melihat kita bahwa terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu? Ayolah, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Bung, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun menunggu kemerdekaan, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun dijajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan dengan kepala dingin. Bung, saya mengerti perhitungan Anda berdua. Mengenal masalah proklamasi, kita memang belum memiliki persiapan yang matang, tapi saya percaya bahwa kita mampu. Baiklah, demi rakyat, demi bangsa, dan demi kemerdekaan kita semua, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sekarang buka ikatan kami. Pada pukul 4:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Silakan masuk, Pak. Baik. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusan kalian, Bung? Kami setuju, kita harus merdeka tanpa bantuan dan campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana dengan besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan yang terlibat kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita memulai pembicaraan masa proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tentunya kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Di mana tempat yang aman? Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Samana Maeda. Ide yang bagus, Bung. Selamat siang, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu waktu Anda. Apakah Anda bisa memberikan kami bantuan? Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan kami. Benarkah begitu? Masuklah dan gunakan ruangan yang kalian akan gunakan. Bung, apakah naskah ini akan ditandatangani oleh PPKI? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Bukankah kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang? Kau benar. Bagaimana ini, Bung? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka akan ditulis atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya mengusul. Bagaimana untuk menandatangani teks hanya Anda dan Bung Hatta saja? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Hadirin setuju? Setuju. Tolong kau saja yang membuat teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya, Bu. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Apakah kalian sudah menyiapkan bagaimana proklamasi akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melangsungkan upacara bendera.
dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Bukankah kita belum memiliki bendera? Bapak lupa, Bu. Bisakah Ibu saja yang mendirikan bendera? Ibu tidak memiliki kain, Pak. Hanya tersisa kain putih dan kain merah. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Bendera itu akan menjadi bendera sang saka merah putih bagi bangsa kita. Baik, Pak. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.